Korupsi LNG Pertamina 1,8 triliun, nama Ahok dan Nike terseret. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, kasus dugaan korupsi pengadaan LNG, Liquefied Natural Gas Pertamina bukan sekadar kasus biasa. Ia bagaikan drama mencekam yang melibatkan uang triliunan rupiah, tokoh besar di negeri ini, dan nasib rakyat yang akhirnya harus menanggung kerugian. Nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mantan Komisaris Utama Pertamina, dan Nike Widiawati, mantan Direktur Utama Pertamina, kini ikut terseret dalam pusaran kasus besar ini. Mari kita ikuti kronologinya secara jelas, satu persatu, agar rakyat mengerti betapa seriusnya perkara ini. Kronologi kasus LNG Pertamina, periode tahun 2013 sampai tahun 2020. Pertamina menandatangani kontrak impor gas LNG dari luar negeri. Kontrak ini berjalan bertahun-tahun, namun di balik itu ada dugaan kesalahan besar dalam perencanaan dan pelaksanaan yang merugikan negara. Kerugian negara 1,8 triliun rupiah. Audit menyebutkan ada kerugian negara yang luar biasa besar, mencapai sekitar 1,8 triliun rupiah. Uang sebesar ini bisa dipakai untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan membantu rakyat miskin. Tetapi kenyataannya, uang itu hilang begitu saja karena dugaan korupsi. Tersangka utama, Hari Karyuliarto. Hari Karyuliarto, mantan Direktur Gas Pertamina, ditetapkan sebagai tersangka. Saat diperiksa KPK pada tanggal 25 September ia menyebut nama Ahok dan Nike, meminta agar mereka ikut bertanggung jawab. Ucapan ini menjadi titik balik dramatis karena menyeret dua tokoh besar dalam lingkaran Pertamina. Keterangan KPK, Pit Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa keterangan tersangka sebaiknya disampaikan di ruang pemeriksaan, bukan di luar. Namun, publik sudah terlanjur mendengar. Suasana menjadi tegang. Penyebutan nama besar, nama Ahok yang dulu dikenal keras melawan korupsi, dan Nike yang lama memimpin Pertamina, mendadak ikut disebut. Ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah mereka benar-benar terlibat, atau hanya disebut untuk memperkeruh suasana. Bukti-bukti yang menguatkan, dokumen kontrak LNG, perjanjian impor gas dari tahun 2013 hingga 2020 yang kini sedang disorot. Audit kerugian 1,8 triliun rupiah, laporan resmi menyebutkan angka kerugian fantastis ini. Pernyataan tersangka, Hari Karyuliarto dengan jelas menyebut nama Ahok dan Nike di depan media, walau KPK menegaskan penyidikan harus melalui jalur resmi. Keterlibatan struktural, sebagai Komisaris Utama dan Direktur Utama, Ahok dan Nike memiliki posisi strategis dalam kebijakan LNG Pertamina. Drama di balik kasus. Kasus ini bagaikan film thriller politik ekonomi. Ada tokoh besar, ada uang triliunan, ada permainan kekuasaan, dan ada rakyat yang menjadi korban. Drama semakin mencekam ketika nama-nama yang selama ini dikenal publik ikut disebut. Suasana menjadi seperti sebuah ruang gelap, di mana rakyat menunggu lampu dinyalakan agar semua rahasia terbuka. Usut rumah mewah Menteng pemberian Sinarmas. Setelah publik dibuat gempar oleh nama Ahok dan Nike yang disebut dalam kasus korupsi LNG, muncul bisik-bisik, coba cek rumah besar mewah di Menteng yang katanya pemberian Sinarmas untuk Ahok dan istri baru. Ini bukan klaim ringan, ia menjadi peta rahasia yang harus ditelusuri dalam drama ini. Tahap penyelidikan awal, desas-desus dan bisik-bisik publik. Warga sekitar Menteng mulai berbicara. Katanya rumahnya sangat besar, ditemani taman rindang, pagar tinggi, pintu gerbang megah. Kata sebagian orang itu berasal dari tetangga yang melihat mobil berplat istimewa masuk dan keluar di malam hari. Langkah pemeriksaan fisik. Jika benar ada rumah mewah yang dikaitkan dengan pemberian Sinarmas, maka petugas atau penyidik bisa mengecek sertifikat tanah, akta kepemilikan, dan riwayat peralihan hak atas rumah itu. Apakah pindah tangan dari Sinarmas ke Ahok? Apakah dengan jual beli wajar atau hibah? Cek nama istri baru dan kepemilikan. Untuk memastikan apakah istri baru terlibat, penyidik harus mengecek dokumen pernikahan atau dunia properti istri. Apakah rumah itu atas nama Ahok sendiri, istri, atau perusahaan yang lepas tangan? Integrasi dengan kasus LNG dan rumah Menteng. Keterkaitan rumah mewah ini sangat penting dalam konstruksi narasi besar. Jika benar Sinarmas memberi rumah, maka ada aliran materi yang harus dipertanggungjawabkan. Ini bisa menjadi salah satu bukti dukungan konglomerat terhadap individu yang menempati jabatan strategis, sebuah pola konflik kepentingan yang sering muncul di kasus korupsi besar.
Drama semakin memuncak. Bayangkan atmosfernya, malam gelap di Menteng, pagar tinggi, lampu redup menyinari pekarangan luas. Beberapa mobil mencurigakan datang, dihentikan oleh petugas keamanan pintu gerbang. Apakah itu dugaan transaksi diam-diam? Apakah itu bagian dari aliran hadiah konglomerat? Rakyat menanti keadilan. Penyidik mesti berjalan hati-hati, mengumpulkan dokumen satu persatu, menggali rahasia tanah, menggali silsilah transaksi, memanggil saksi yang melihat pengalihan kepemilikan. Jadi klaim, rumah mewah di Menteng pemberian Sinarmas, hingga kini belum diverifikasi dengan bukti resmi yang kuat. Tapi dalam drama korupsi besar, setiap bisik-bisik harus ditelisik tuntas. Tuhan Yesus Kristus menyuruh kita agar, cahaya kebenaran harus menang atas kegelapan rahasia, artinya, setiap rahasia harus dibuka, tidak boleh disembunyikan oleh kuasa atau uang. Ayat firman Allah, Allah tidak pernah tinggal diam ketika ketidakadilan terjadi. Firman-Nya berkata, Pengkhotbah pasal 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Yesaya pasal 1 ayat 23, para pemimpinmu adalah pemberontak dan sekutu pencuri. Mereka semua suka menerima suap dan mengejar hadiah. Mereka tidak membela hak anak yatim, dan perkara janda tidak sampai kepada mereka. Ayat-ayat ini seolah menggambarkan situasi saat ini. Apa yang tersembunyi akan dibongkar. Apa yang gelap akan diterangi. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran. Dalam kasus ini, arahannya sederhana namun sangat tegas, segala yang tersembunyi harus dibuka, segala yang jahat harus diadili, dan rakyat kecil harus dibela. Maka doa kita adalah, Tuhan, bukakan rahasia ini bagi dunia, terutama bagi rakyat Indonesia. Jangan biarkan keadilan tertutup oleh kuasa manusia. Biarlah terang Kristus menyinari seluruh perkara ini. Amin, amin, amin.